Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kabar Pena, tepat pada 5 Oktober lalu, kegiatan FKM Savage oleh UKM Sav BMKM FKM Unan telah resmi diselenggarakan. Kegiatan ini diisi dengan aktivitas penanaman tanaman obat keluarga oleh seluruh peserta FKM Savage. Meskipun dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, tak serta-merta menyurutkan semangat peserta dalam kegiatan ini. Terlihat dari berbagai unggahan yang terdapat di kanal Instagram FKM Savage yang menampilkan antusiasme peserta melalui video-video yang kreatif dan inovatif. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Reski Fauzan, yang telah bersama dengan kedua narasumber kita. Mari kita simak cuplikan berikut ini. Baik Kak, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Reski. Selamat sore Kak Rani. Sore. Jadi sebelumnya Kak, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama aku Reski Fauzan, salah satu wartawan dari UKPM Pena BMKM FKM Unan, yang pada kesempatan kali ini akan mewawancarai Kak Rani sebagai Kepala Divisi dari GBO di UKM Sav BMKM FKM Unan. Nah, di kesempatan kali ini gimana nih Kak kabarnya? Baik Kak? Alhamdulillah baik Reski. Reski gimana? Alhamdulillah juga Kak, baik Kak. Mungkin langsung aja pembahasan kita pada sore hari ini mengenai FKM Savage. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, ini merupakan salah satu proker yang merupakan proker terbesar dari UKM Sav BMKM FKM Unan yang juga merupakan proker dari divisi GBO. Nah, Kakak sebagai koor dari divisi ini, menurut Kakak gimana sih Kak tanggapannya tentang pengadaan acara FKM Savage pada tahun ini? Nah, ya makasih atas pertanyaan Reski. Sebelumnya Rani mau meluruskan juga dulu ya Reski. Sebenarnya itu di di UKM Sav itu ada 2 kegiatan besar, yaitu Sensasi PB dan FKM Savage ini. Nah, sebelumnya itu awalnya sebelum adanya perubahan konsep, nah FKM Savage ini sebenarnya itu masih di tingkat provinsi, belum sampai nasional ini, tapi ada saran gitu dari pimpinan atas untuk menggantinya menjadi sasarannya jadi nasional gitu. Oke, baiklah ditampung kan sasarannya dan didukung juga sama pembina kami, yaitu Bu Titis, pembina UKM Sav. Ya udah, akhirnya kami mengubah konsep ke nasional sasarannya gitu. Nah, kalau Reski tanya tadi gimana Rani sebagai kepala departemen yang memiliki proker ini, tentunya sedikit deg-degan juga ya, khawatir juga apakah bakalan lancar kegiatannya atau enggak. Tapi kita nggak tahu kan kalau nggak coba. Maka dari itu ya udah, dan panitianya pun alhamdulillah pun menyetujui gitu untuk mengadakan sasarannya untuk lebih tinggi lagi secara nasional, dan akhirnya ya terrealisasilah kegiatan FKM Savage ini ke nasional gitu. Awalnya deg-degan tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, Kak Rani, makasih klarifikasinya terkait proker besar dari UKM Sav tadi. Ya, ada Sensasi PB juga kayak satunya lagi ya kan. Seperti kita ketahui bersama, Savage ini kan salah satu singkatan nih, yaitu Save Earth with Toga Competition. Nah, pada tahun ini, Reski udah melihat lebih jauh terkait FKM Savage. Tahun ini mengangkat tema yang namanya Semarakkan Toga, Selamatkan Keluarga. Nah, menurut Kak Rani, gimana nih partisipan dari FKM Savage pada tahun ini yang udah ditingkatkan menjadi tingkat nasional? Apakah makin antusias atau gimana, Kak? Kalau menurut Rani ya, Rifki, mungkin karena sasarannya juga keluarga gitu, bisa juga diikuti sama tim maupun individu. Tapi kalau Rani lihat, sepertinya masyarakat nih masih kurang tertarik nih untuk menanam toga tuh, dan apalagi caranya tuh bakalan buat video kan gitu. Sebenarnya orang tuh di saat situasi seperti ini agak mager gitu ya buat video seperti itu. Jadi mungkin bisa dibilang antusiasnya tidak terlalu besar untuk mengikuti kegiatan FKM Savage ini, lomba ini, karena ya bisa dibilang juga mungkin kebanyakan itu yang ikut masih mahasiswa juga gitu. Gitu aja sih Rizky, nggak sebanyak kayak lomba-lomba yang lain kayak gitu.
Assalamualaikum Dina. Waalaikumsalam, Ki. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya Dina, aku Rizky Fauzan, salah satu wartawan dari UKPM Pena. Pada kesempatan kali ini akan mewawancarai Dina selaku koordinator divisi acara di acara FKM Savage UKM Sav BEM KM FKM Unan. Nah, mungkin boleh dijelasin sedikit Dina, FKM Savage tahun ini tuh bagaimana konsepnya? Oke, baiklah Ki. Sebelumnya izin ya menjawab. Kalau buat konsep tahun ini tuh udah pastinya jauh berbeda ya dari konsep-konsep sebelumnya itu dari tahun 2019 karena 2020 sama 2021 itu kan online. Jadi konsepnya udah jauh berbeda gitu kan. Kalau konsep sebelumnya itu kita kayak ngadain perlombaan gitu nanam toga cuman di suatu daerah atau perdesaan gitu kan ya. Cuman kalau buat tahun ini itu tuh nanamnya di rumah sendiri, di rumah masing-masing, kemudian di videoin yang videonya itu di dalamnya ada terdapat video before, after, kemudian juga presentasi. Nah, nanti videonya itu dikirim, diupload ke YouTube dulu, kemudian diupload di Instagram juga, linknya nanti dikumpulkan ke Gform yang udah disediakan oleh panitia, kayak gitu, Ki. Oke, berarti untuk FKM Savage tahun ini tuh ada pertukaran sistem lomba gitu lah ya, Din, yang dari awalnya itu offline di satu tempat, jadi akhirnya online gitu. Nah, gimana nih, Din, antusiasme peserta untuk FKM Savage tahun ini? Apakah meningkat dari tahun lalu atau bagaimana, Din? Alhamdulillah meningkat dan lancar-lancar aja gitu Ki. Cuman kayak ada terkendala sedikit kayak pengumpulan videonya aja. Cuman alhamdulillah masih bisa teratasi gitu kan. Oke, Din, berarti ini salah satu kendalanya ya. Nah, lain daripada hal itu, apa sih kendala yang pada akhirnya muncul di saat keberlangsungan panitia FKM Savage ini? Apakah kendala dari panitianya atau dari pesertanya? Gimana, Din? Kalau kendala dari panitia alhamdulillah nggak ada ya. Terus dari peserta paling kayak yang pengumpulan hasil karya. Kalau mungkin dari berjalannya proker ini mungkin seperti yang kita ketahui ya kan sebelumnya itu kan gimana ya bilangnya kayak Wadek 3 kita tuh menginginkan proker yang ada di KM FKM ini menjadi satu kesatuan gitu kan yang mana itu diadakan secara nasional. Kemudian pas waktu itu sempat pemberhentian penyebaran pamflet, kemudian terjadinya pemanjangan pendaftaran gitu. Karena itu lagi. Oke, Din. Berarti karena ada kendala-kendala teknis seperti itu, Iya. jadinya ada penundaan gitu lah ya, Din. Tapi alhamdulillahnya panitia FKM Savage, terutama dari divisi acaranya juga pada gercep, jadi bisa teratasi lah kendala-kendala yang tadi. Nah, untuk pertanyaan terakhirnya nih, Din, harapan apa yang Dina harapkan untuk penyelenggaraan FKM Savage di tahun berikutnya nih sebagai salah satu koor acara pada tahun ini? Apa yang perlu dibenahi dan harapannya seperti apa gitu? Semoga FKM Savage 2022 ya. 2022 itu berlangsung secara offline supaya kegiatannya lebih terasa gitu kan. Kemudian semoga panitianya juga lebih kompak, kegiatannya lancar semuanya, perizinan semua tanda tangan semoga alhamdulillah lancar. Kayaknya itu aja Ki. Oke, Din, semoga harapan-harapan yang disampaikan tadi dapat tercapai di FKM Savage tahun 2022. Nah, ini kan salah satu proker juga ya dari GBO, Gizi dan Guna Bina Obat dari UKM Sav. Nah, dari GBO sendiri itu gimana tanggapannya terhadap suksesnya acara FKM Savage ini, Din? Yang pastinya senang ya kan. Kemudian juga proker kami tuh ada 3. Yang pertama tuh ada Save Berbagi, kemudian ada Save Peduli, sama FKM Savage ini. Dan alhamdulillah tuh proker kami ketiga-tiganya udah selesai. Jadi kayak merasa lega aja, senang lagi kayak gitu Ki. Oke, makasih infonya, Din. Iya. Prokernya udah beres, udah bisa tenang juga. Hasilnya juga memuaskan, udah ada juga pengumumannya di Instagram aku lihat tadi. Berarti alhamdulillah baik itu GBO-nya sendiri, baik itu panitia FKM Savage-nya sendiri merasa sudah puas dengan hasil yang didapatkan pada tahun ini. Mungkin yang terakhir, ini yang paling terakhir, nggak ada lagi habis ini.
Boleh Din closing statement terkait FKM Savage baik untuk pesan terhadap panitianya atau kepada yang lainnya, Din. Semoga ya kayak yang Dina bilang tadi ya, FKM Savage 2022 tuh bisa berlangsung secara offline, kemudian panitianya juga lebih bisa merangkul anggota-anggotanya, koor-koornya gitu. Semoga makin lancar ke depannya. Oke, Din, semoga wish dan harapan yang tadi tercapai di tahun 2022. Mungkin cukup sekian yang dapat kita tanyakan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sukses terus buat GBO dan UKM Safe, dan khususnya juga untuk Dina, baik di organisasinya atau di perkuliahannya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kembali, Ki. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan. Saya Sabrina Erika, mewakili Rizky Fauzan, dan seluruh wartawan UKPM Pena yang bertugas melaporkan untuk UKPM Pena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.